Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina. Ya, tadi diulang lagi, saya praktek hari Kamis pagi, Selasa dan Kamis pagi di KM Gresik. Kalau mau konsultasi silahkan ya. Oke, kali ini terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sedikit saja berbagi mengenai episkleritis dan skleritis. Ya, judulnya memang hanya dua penyakit ini, jadi insya Allah juga tidak terlalu panjang sekali. Nah, yang pertama, Recording stopped. ya namanya Recording juga in kita progress. bicara mengenai episkleritis dan skleritis. Berarti kita akan membicarakan episklera dan sklera gitu. Nah, jadi di sini boleh dilihat anatominya. Jadi ini kalau di bagian depan ada bagian mata kita yang putih. Nah, yang bagian putih itu tuh lapisannya banyak ya. Paling luar itu adalah selaput bening. Selaput yang bening itu namanya konjungtiva, lalu habis itu di bawahnya ini yang berwarna putih bisa dilihat di sini dari tampilan samping. Ini yang disebut dengan sklera. Ini yang disebut dengan sklera. Lalu inilah yang kalau misalnya ada masalah mengalami peradangan, inilah yang disebut dengan skleritis. Lalu episklera itu yang mana? Ya namanya juga episklera. Dari bahasa Latinnya epi itu artinya di atas, berarti peradangan yang terjadi pada lapisan di atas sklera tapi di bawah konjungtiva. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi kalau misalnya kita dari penampang samping yang paling luar namanya konjungtiva, lalu ada bagian lagi yang disebut episklera dan yang terakhir ya ini yang warnanya putih tebal ini yang disebut dengan sklera. Sampai situ dulu, lalu kita next slide. Nah, nih ya tadi sudah dijelaskan. Episklera berarti yang mana? Yaitu berarti yang ada di bagian atas sklera. Dan tambahan itis itu artinya peradangan. Jadi apapun kalau misalnya istilah medis yang adanya kata itis itu berarti adalah peradangan. Baik episkleritis ataupun juga skleritis ini rata-rata kita bagi menjadi dua tipe, nodular dan difus. Jadi kalau di sini jelas gambarannya, kalau nodular ya pasti bentuknya nodul, jadi bentuknya lokal gitu. Kalau misalnya difus ya hampir semua bagian itu terkena. Nah ini dia, kalau misalnya episkleritis dan skleritis, yang gampang adalah dua-duanya itu sama-sama merah gitu kan. Sekarang pertanyaannya kenapa sampai ada acara ini? Lalu bedanya apa gitu? Kalau dua-duanya tuh udah namanya mirip, gambarannya juga mirip, lalu kita harus apa? Nah, persamaannya tadi sudah disebutkan ya, bahwa rata-rata pasien ini memang matanya merah, terus sama-sama mengeluh kalau mengganjal, lalu juga matanya berat, pokoknya intinya tidak nyaman. Jadi pasti datang itu karena rasanya tidak nyaman. Kalau merah kadang kita bisa bisa santai, pasiennya cenderung santai kayak ditunda-tunda gitu. Tapi yang namanya mengganjal berat itu biasanya udah mulai datang. Gitu. Nah, ini bisa dilihat nih gambarnya di sini. Ini kelihatan ya, kira-kira yang lebih parah itu yang mana, yang lebih dramatis yang mana itu kelihatan ya dari gambar ini. Nah, yang pertama itu yang paling nyata itu adalah nyerinya. Sklera itu punya nerve yang padat, jadi punya jaringan saraf yang padat. Jadi sekalinya itu ada sesuatu, nyerinya bukan main, ya. Bahkan ini bisa membuat orang yang lagi tidur nggak ngapa-ngapain, saking nyerinya sampai bangun gitu. Jadi sesakit itu kalau misalnya skleritis. Kalau misalnya episklera orangnya masih beraktivitas biasa. Bisa dilihat nih gambar yang di kiri ya. Jadi ya orangnya cenderung biasa saja, masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas dengan baik. Tapi kalau sklera itu pasti sakit sekali. Nah, terus onset. Kalau misalnya episklera itu biasanya onsetnya lebih cepat. Jadi kejadiannya akut gitu. Jadi merahnya dari kapan? Kayaknya baru 2 hari deh, 3 hari deh. Nah, tapi kalau misalnya skleritis sebenarnya itu sudah lama gitu. Jadi cenderung sebenarnya sudah 2-3 minggu ini ya agak-agak nggak enak sih. Jadi cenderung cenderung dia tuh lama gradual, semakin lama semakin berat gitu. Nah, terus ini bisa dilihat nih tipe mata merahnya. Karena lokasinya saja itu lapisannya beda ya. Kalau misalnya dengan alat slit lamp yang dokter mata gunakan lebih kelihatan ya. Tapi ini kita bisa lihat yang lokasinya lebih dangkal yang mana gitu. Jadi kan kalau yang di kiri kita lihat itu lokasinya tuh lebih di atas, jadi lebih superficial. Sedangkan kalau skleritis karena lokasinya lebih dalam, ini bisa kelihatan juga sebenarnya gitu. Merahnya tuh lebih dalam, lebih deep, dan cenderung warnanya ungu gitu. Nah, ungu itu hasil dari apa? Jadi sklera itu di bagian bawahnya, jadi di lapisan dalam daripada sklera itu ada yang disebut dengan koroid.
Koroid itu jaringannya sangat berpigmen, warnanya hitam pekat, coklat tua hingga hitam pekat. Nah, saat mengalami skleritis, daerah tersebut meradang dan cenderung menjadi lebih tipis. Makanya koroid yang di baliknya lebih membayang. Itu kenapa warnanya kok agak lebih ungu, karena memang lokasinya lebih dalam, terus agak sedikit menipis sampai lapisan di baliknya itu lebih nyata. Itu kenapa warnanya agak-agak sedikit ungu. Terus lakrimasi. Keduanya ya lakrimasi gitu ya, agak-agak berair gitu pasiennya. Tapi untuk yang skleritis karena keterlibatannya lebih besar, lebih dalam, jadi cenderung lebih nyata. Jadi kalau episkleritis tuh pasiennya biasanya tuh matanya terbuka dengan lebar. Jadi karena nggak sakit-sakit banget, lakrimasinya nggak seberapa, jadi matanya tuh datang terbuka dengan lebar. Sedangkan kalau skleritis karena lakrimasinya cukup mengganggu, terus ini juga nih ada tulisannya visus, jadi penglihatannya agak mengganggu gitu, agak silau dan lain-lain. Dia jadi cenderung lebih lebih nyaman kalau saya tuh merem aja gitu, karena memang lakrimasinya lebih nyata, turun visusnya juga cenderung lebih nyata. Terus lalu, nah itu kan secara gambaran ya. Maksudnya itu adalah subjektivitas, jadi tergantung subjektivitas pasien yang mengeluhnya apa, lalu kitanya juga yang periksa subjektif juga gitu. Ada kalau yang mau tidak subjektif itu namanya tes phenylephrine. Jadi kita bisa pakai phenylephrine itu kita teteskan di kapas gitu, lalu kita tempelkan gitu loh, tempelkan di lapisan ini di atasnya konjungtiva, ya karena nggak bisa lebih dalam lagi. Nah kita taruh di konjungtiva. Kalau misalnya dengan phenylephrine itu sifat adalah vasokonstriktor. Kalau warna merahnya itu sedikit menghilang, berarti itu lokasinya di episklera. Jadi karena bisa dikonstriksikan, jadi warna merahnya agak sedikit hilang. Tapi kalau tetap begitu-begitu aja, ya itu adalah skleritis. Gitu, karena dia lokasinya lebih deep. Nah, untuk etiologinya, kalau yang episkleritis hanya sepertiga kasus itu punya keterlibatan sistemik. Jadi not much, only one third of cases. Gitu. Jadi boleh sedikit, ya nggak bilang kalau semua penyakit itu bisa kita remehkan ya. Tapi kalau misalnya episkleritis, serangan pertama baru kali itu saja terjadi, tidak berulang-ulang, kita boleh pikirkan mudah-mudahan ini akan self-limited gitu karena memang hanya sepertiga kasus saja yang punya keterlibatan sistemik, sisanya memang ya idiopatik gitu tanpa tanpa diketahui apa sebabnya hadir tiba-tiba serangan pertama kali. Sedangkan kalau skleritis itu kebalikannya, hampir sebagian besar kasus punya masalah, jadi punya masalah keadaan sistemik, dan itu banyak banget hal yang bisa menyebabkan skleritis gitu ya, both episkleritis dan skleritis. Kalau itu yang berkaitan dengan suatu penyebab di badan, itu penyebabnya banyak dan itu kita harus cari. Dan kalau sudah jatuh sampai skleritis, kita dokter mata nggak bisa sendirian gitu. Jadi pasti pasiennya kita harus konsultasikan ke bidang-bidang yang kita juga berpengaruh gitu loh. Dan juga pasiennya diharap untuk sabar. Ya ini sakit gitu. Cuma untuk mencari etiologinya, badan segini besarnya, penyakit macam-macam, dan yang bisa menyebabkan skleritis itu bisa puluhan gitu. Jadi ya kita harus cari secara perlahan dan kita harus bekerja sama. Jadi kalau skleritis hampir mustahil untuk dikerjakan dokter mata sendirian. Jadi ya boleh juga jelas kalau skleritis ini ya memang juga bukan kompetensi dokter umum ya. Jadi harap segera dirujuk. Nah ini tadi sudah saya jelaskan karena memang episkleritis itu idiopatik. Serangan pertama kita boleh sedikit rileks sebentar, kita bisa berikan terapi simptomatik. Jadi sebenarnya kalau tidak diapa-apakan pun eh, katanya bisa membaik sendiri gitu. Cuma kan kalau kita biarin pasien matanya mengganjal terus apa gimana kan kita juga nggak nyaman ya. Jadi kita bisa berikan terapi simptomatik. Nah untuk skleritis agak lebih panjang. Kita harus cari penyebabnya apa. Sebagian besar itu adalah berkaitan dengan penyakit, maaf ya, sebagian besar itu berkaitan dengan penyakit reumatoid gitu. Masalahnya penyakit reumatoid itu aja kita bisa tahu ya, pemeriksaan darahnya itu panjang karena reumatoid itu juga spektrumnya besar. Itu baru hanya bicara reumatoid ya. Belum penyakit yang lain, belum yang infeksi. Jadi memang ini butuh kesabaran, butuh waktu. Ya dalam perjalanannya tentu kita berikan terapi simptomatik, tapi kita harus kejar betul
Ini apa penyebabnya dan kita harus terapi dengan sesuai etiologinya. Dan karena etiologinya ini adalah sistemik, tentu saja ini di luar dari wilayah kerja dokter mata. Biasanya kita bekerja sama dengan dokter penyakit dalam. Kalau anak pasiennya ya berarti dengan dokter. Nah, ini ada tabel ya untuk merangkum ini semuanya. Ini tabel tidak saya buat sendiri, saya ambil dari SOU. Nah, ini ya jelas kalau misalnya patofisiologinya di sini kalau episkleritis rata-rata idiopatik, sedangkan sebaliknya untuk sistemik biasanya ini ada penyebabnya, cuma emang mencarinya sulit, tapi harus ada karena hampir sebagian besar kasus ada sebabnya, gitu. Terus, nah ini kan ditulis immune dysregulation karena yang paling banyak itu terkait dengan rheumatoid, itu kan berkaitan dengan imun, non infeksius. Tapi ada juga yang infeksius ada juga. Nah, lalu ini dari gejala-gejalanya untuk episkleritis lebih akut, nyerinya ringan, matanya merah, iritasi ya. Tadi seperti gambarnya juga ya kelihatan seperti itu. Jadi bentuknya biasanya lokal dan dangkal, lokal dan dangkal. Sedangkan kalau skleritis itu subacute, jadi gradual. Jadi sebenarnya rasa nggak enaknya itu udah lama, tapi makin lama makin makin jadi sakit banget gitu. Terus kalau bergerak tentu saja tambah sakit, biasanya disertai visusnya turun, lalu juga ada silau, matanya cenderung berair juga. Nah, ini untuk pemeriksaan fisiknya, nah ini mobile vessel itu yang tadi saya bilang dengan tes phenylephrine, kalau misalnya di ditempelkan itu warnanya agak sedikit menghilang. Nah, mobile vessel itu yang gimana? Kita biasanya gunakan alat boleh apa aja ya, tapi dia harus ditetes ini dulu ya, anestesi topikal gitu kita tetes anestesi topikal lalu kita coba gerakin. Kalau misalnya masih bisa bergerak berarti vesselnya itu dangkal karena bisa dengan tekanan kita bisa geserkan. Kalau misalnya tidak bergerak sudah gitu dengan phenylephrine juga tidak hilang yaitu adalah skleritis gitu. Di sini juga kelihatan ya, yang satu episkleritis warnanya kemerahan, yang satunya lebih kebiruan, keunguan, terus ada scleral tinning tadi yang saya bilang karena kalau meradang dalam waktu lama sklera itu bisa menipis gitu dan sklera itu kan bagian depannya langsung nyambung dengan kornea ya hanya ada daerah transisi sedikit sekitar beberapa mili jadi biasanya juga korneanya hampir sebagian besar kasus itu ada keterlibatan jadi nggak bening sempurna bulat semuanya bening lagi biasa jarang banget ya. Terus, nah ini kita coba juga harus tanyakan penyakit-penyakit sistemiknya. Kalau misalnya kita benar-benar clueless kan nggak mungkin ya kita langsung pemeriksaan lab sekian banyak itu kan nggak mungkin. Jadi kita coba kerucutkan. Jadi kita tanya sakit-sakit sistemik, ada nyeri sendi, ada mungkin kemerahan dan ya apa sakit-sakit yang lain yang sifatnya secara sistemik. Nah, terus di sini terapinya self-limited ya, jadi boleh saja sebenarnya kalau tidak diterapi, cuma itu tidak nyaman, jadi kita berikan terapi simptomatik. Nah, terapi simptomatiknya apa? Jadi biasanya kita gunakan topical steroid, tapi tolong hati-hati sekali dengan ini karena efek sampingnya juga besar. Kalau boleh saran, ya mungkin yang memberikan dokter mata saja. Terus di sini juga ada keterangannya ya, topical steroids in refractory cases, sama diberikan NSAID. Tuh. Jadi karena sebagian besar idiopatik bukan infeksi, ya biasanya kita regulasi dengan NSAID. Kita harap inflamasinya diturunkan. Gitu. Nah, untuk skleritis sudah sebaiknya langsung dirujuk saja karena dari dokter mata pun itu juga tidak selesai. Kita harus berkolaborasi dengan spesialisasi yang lain. Di awal-awal untuk simptomatiknya supaya tidak sedemikian terinflamasi ya kita berikan juga steroid NSAID topikal antibiotik sesuai dengan kebutuhan aja kalau misalnya kita melihat ada kesan disertai dengan tanda-tanda infeksi. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.